Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubaidi, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Jami Banjarmasin. Mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Haji Mukhlis MPDI. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat, yaitu Sejarah Perkembangan Tulisan Arab dan Pengaruhnya dalam Penulisan Mushaf Al-Quran. Abstrak. Tulisan Arab merupakan salah satu bentuk warisan peradaban yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam penulisan dan pelestarian mushaf Al-Quran. Artikel ini membahas secara konferensif sejarah perkembangan tulisan Arab sejak masa pra-Islam hingga masa Islam klasik, serta menelusuri bagaimana perubahan dan pembakuan tulisan Arab berdampak terhadap penulisan mushaf Al-Quran. Kajian ini juga mengulas peran para khalifah, ulama, dan ahli khat, kaligrafer dalam menjaga keaslian teks Al-Quran melalui standarisasi penulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kualitatif dengan menelaah literatur klasik dan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan tulisan Arab tidak hanya berkaitan dengan estetika seni kaligrafi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keautentikan dan keterbacaan mushaf Al-Quran di seluruh dunia Islam. Pendahuluan. Tulisan merupakan salah satu instrumen paling penting dalam perjalanan peradaban manusia. Ia bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga media pewarisan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks Islam, tulisan Arab merupakan kedudukan yang sangat istimewa karena menjadi medium utama wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Sejarah mencatat bahwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Tulisan Arab mengalami perkembangan pesat seiring kebutuhan umat Islam untuk menuliskan, menghafal, dan menyebarkan kitab suci tersebut secara tepat dan seragam. Pada masa pra-Islam atau Jahiliyah, bangsa Arab sudah mengenal bentuk tulisan sederhana yang dipengaruhi oleh tulisan Nabatiyah dan Suryaniyah. Namun, tulisan tersebut masih belum baku, baik dari segi bentuk huruf, tanda baca, maupun struktur kata. Ketika Islam datang, kebutuhan untuk mendokumentasikan wahyu secara benar dan autentik mendorong lahirnya upaya pembakuan tulisan Arab. Hal ini terutama terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana banyak para sahabat penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan, sehingga Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan mengambil langkah strategis untuk membukukan dan menstandarkan penulisan mushaf. Tulisan Arab kemudian berkembang tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol kesucian dan keindahan. Seni khat atau disebut kaligrafi Arab tumbuh menjadi bagian penting dalam peradaban Islam. Pengembangan gaya tulisan seperti kufi, naskhi, sulus, dan rik'ah menjadi bukti dinamisnya budaya tulis umat Islam yang tetap berpijak pada nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, mempelajari sejarah perkembangan tulisan Arab berarti memahami proses historis yang membentuk dasar penulisan mushaf Al-Quran, serta bagaimana tulisan ini memengaruhi transmisi teks suci dari generasi ke generasi. Artikel ini berusaha memberikan gambaran menyeluruh tentang perjalanan panjang tersebut. Secara relevansinya
terhadap ilmu ulumul Quran. Kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini berangkat dari 3 aspek utama: teori tentang sejarah tulisan Arab, teori transmisi teks Al-Quran, dan teori estetika serta standarisasi kaligrafi Islam. Teori sejarah tulisan Arab. Menurut para ahli seperti Ibnu Nadim dan Al-Qashqandi, tulisan Arab berkembang dari huruf Aramaik melalui cabang Nabatiyah di kawasan utara semenanjung Arab. Proses ini melahirkan bentuk huruf Arab awal yang dikenal dengan Al-Khat Al-Hijazi dan Al-Khattah Al-Kufi. Bentuk tulisan ini masih sederhana, tapi tanpa titik dan harakat, namun menjadi dasar bagi berkembangnya tulisan Arab modern. Dalam pandangan sejarawan modern seperti Arthur Jeffrey dan Nabiya Abbott, evolusi tulisan Arab merupakan hasil adaptasi sosial dan kultural bangsa Arab terhadap kebutuhan administrasi dan agama pada masa ekspansi Islam. Dengan demikian, tulisan Arab tidak hanya berfungsi linguistik, tetapi juga religius dan politis. Teori transmisi teks Al-Quran. Teori transmisi Al-Quran terjadi melalui 2 jalur utama, lisan dan tulisan. Jalur lisan melalui hafalan dan para sahabat, sedangkan jalur tulisan dilakukan untuk menjaga keaslian teks. Menurut teori tawatur, keabsahan Al-Quran dijaga melalui periwayatan massal yang tidak memungkinkan adanya kesalahan kolektif. Namun, karena perbedaan dialek Arab antar wilayah, penulisan mushaf perlu distandarkan agar tidak terjadi perbedaan bacaan atau qiraat yang terlalu jauh dari aslinya. Teori estetika dan standarisasi kaligrafi Islam. Dalam ilmu kaligrafi, tulisan bukan hanya sarana penyampaian makna, tetapi juga ekspresi keindahan dan pengabdian spiritual. Teori estetika kaligrafi Islam menekankan keseimbangan, harmoni, dan keteraturan huruf. Dalam konteks penulisan mushaf, aspek estetika ini disatukan dengan standar teologis untuk memastikan bahwa keindahan tidak mengurangi keakuratan teks wahyu. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis kualitatif dengan tujuan menelusuri dan menganalisis perkembangan tulisan Arab secara kronologis dan dampaknya terhadap penulisan mushaf Al-Quran. Sumber utama berasal dari literatur klasik seperti Al-Fihris, karya Ibnu Nadim, Subuh Al-Aqsa, karya Al-Qashqandi, serta kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, karya As-Suyuti. Selain itu, digunakan juga referensi modern dari para orientalis dan sejarawan seperti Nabiya Abbott, Taha Hussein, dan M. Hamidullah. Teknik pengumpulan data. Data diperoleh melalui studi pustaka atau library research dengan menganalisis teks sejarah, manuskrip kuno, dan penelitian terdahulu terkait kaligrafi dan mushaf. Analisis data dilakukan secara dekrisif analitis, yaitu dengan menguraikan data sejarah dan menafsirkan maknanya berdasarkan konteks sosio-religius. Teknik komparatif juga digunakan untuk melihat perbedaan tulisan Arab pada tiap periode dan dampaknya terhadap standarisasi mushaf. Hasil dan pembahasan. 1. Asal-usul dan evolusi tulisan Arab. Tulisan Arab mula-mula berasal dari tulisan Nabatiyah yang berkembang di kawasan Petra.
sekarang Yordania. Bentuk huruf nabatiyah inilah yang menjadi cikal bakal huruf Arab Hijazi dan Kufi. Seiring dengan meluasnya Islam, tulisan Arab menyebar ke berbagai wilayah seperti Irak, Syam, Mesir, dan Andalusia, sehingga muncul berbagai varian gaya tulisan. Tulisan Hijazi dikenal dengan bentuk yang miring dan sederhana, sementara tulisan Kufi berbentuk geometris dan tegas, cocok untuk penulisan mushaf di masa awal Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah, tulisan Naskhi mulai dikembangkan oleh Ibnu Muqlah dan Ibnu Wahab, yang kemudian menjadi standar dalam penulisan mushaf modern. 2. Pengaruh perkembangan tulisan terhadap penulisan mushaf. Pada masa Rasulullah SAW, penulisan wahyu dilakukan di berbagai media sederhana seperti pelepah kurma, tulang, atau kulit. Namun, belum ada sistem titik dan harokat. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dilakukan pembukuan mushaf resmi dengan tulisan Kufi tanpa tanda baca, menjaga keseragaman bacaan. Pada abad kedua Hijriyah, muncul kebutuhan untuk memberikan tanda baca atau i'jam dan syakal agar umat non-Arab dapat membaca Al-Quran dengan benar. Abu al-Aswad ad-Du'ali dan Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi dikenal sebagai pelopor sistem tanda baca dalam bahasa Arab. Perkembangan tulisan ini secara langsung memperkuat akurasi dan ketepatan dalam membaca mushaf, serta mencegah terjadinya penyimpangan makna. Mushaf-mushaf modern saat ini menggunakan tulisan Naskhi yang lebih mudah dibaca, dengan tanda baca lengkap dan sistem titik yang mapan. 3. Peran kaligrafer dan lembaga keagamaan. Kaligrafer seperti Ibnu Muqlah, Ibnu Bawaf, dan Yaqut al-Mustaqsimi berperan besar dalam penyempurnaan proporsi huruf dan sistem garis dalam tulisan Arab. Karya mereka menjadi standar keindahan dan keterbacaan mushaf. Selain itu, lembaga keagamaan seperti Darul Kutub Al-Mishriyah dan Lajnah Mushaf Madinah turut menjaga keautentikan teks dengan memastikan kesesuaian antara naskah cetak dan naskah Utsmani. Penutup, sejarah perkembangan tulisan Arab menunjukkan bahwa tulisan bukan hanya produk budaya, tetapi juga instrumen spiritual yang berperan dalam menjaga wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bentuknya yang sederhana di masa pra-Islam hingga mencapai puncak kesempurnaan pada masa klasik Islam, tulisan Arab telah melalui proses panjang yang menggabungkan nilai-nilai linguistik, religius, dan estetika. Perubahan dan pembakuan tulisan Arab sangat memengaruhi penulisan mushaf Al-Quran dengan adanya sistem titik, harokat, dan proporsi huruf yang teratur. Umat Islam dapat membaca Al-Quran secara seragam di seluruh dunia. Oleh karena itu, studi tentang sejarah tulisan Arab dalam konteks ulumul Quran sangat penting untuk memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keaslian kitab sucinya melalui sarana tulisan yang indah dan teratur. Wallahu a'lam bishawab.